It is hot in Papua. Papua panas sekali. What it was that I was going to present. Jadi saya akan menyesuaikan dengan waktu yang diberikan kepada saya, apa yang harus saya sampaikan. I want to give you a small presentation of what it means to reach the unreached people groups. Saya ingin tunjukkan kepada saudara suatu presentasi kecil tentang apa artinya menjangkau kelompok-kelompok yang belum dijangkau oleh Injil. But first I want you to read with me in Luke chapter 16. Tetapi pertama-tama saya ingin kita membaca bersama-sama di dalam Lukas pasal 16. Everybody please turn in your Bibles to Luke 16. Buka di dalam Alkitab saudara di Lukas 16. And I want to read beginning in verse 19. Dan saya akan mulai dengan ayat 19. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen. Ada seorang kaya yang pakai jubah ungu dan pakaiannya terbuat dari sutra. And he fared sumptuously every day. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. But there was a certain beggar named Lazarus. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, full of sores, who lay at the gate. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Moreover, the dogs came and licked his sores. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. So it was that the beggar died. Kemudian matilah orang miskin itu. Was carried by the angels to Abraham's bosom. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. The rich man also died. Orang kaya itu juga mati. And was buried. Lalu dikubur. And being in torments in Hades. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. And Lazarus in his bosom. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Then he cried and said, Father Abraham. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, have mercy on me. Kasihanilah aku. Now I don't think that we really understand how that was said. Saya rasa kita belum mengerti sesungguhnya apa yang diucapkan oleh orang kaya ini. It would have been more like this. Nah, sebenarnya seperti begini. Have mercy on me. Ampuni aku. Father Abraham. Bapa Abraham, kasihanilah aku. Have mercy on me. Kasihanilah aku. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water. Lalu ia berseru, katanya Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. And cool my tongue. Dan menyejukkan lidahku. For I am tormented in this place. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. But Abraham said, Son, tetapi Abraham berkata, Anak, remember that in your lifetime you received your good things. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. And likewise Lazarus evil things. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. But now he is comforted and you are tormented. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. And besides all of this, selain daripada itu, between us and you there's a great gulf fixed. Di antara kami dan engkau terbentang jurang. So that those who want to pass from supaya mereka yang mau pergi from here to you cannot. Dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepadamu. Nor can those tidak dapat. From there pass to us. Mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Then he said, I beg you therefore, Father. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa. That you would send him to my father's house. Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. For I have 5 brothers that he may testify to them. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka. Lest they also come to this place of torment. Dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Would you show the first slide, please?
Bisa tolong tunjukkan slide pertama di. It's a man and Lazarus. Gambar dari Lazarus dan seorang pria. Slide berikut. Alright. I want you to look at this picture. Saya ingin saudara-saudara memperhatikan gambar ini. It's a picture of the rich man and Lazarus. Ini gambar dari orang kaya dan Lazarus. And the rich man had all that he needed. Dan orang kaya ini hidup berkecukupan. The Bible declares that Lazarus was very, very poor. Dan Alkitab menceritakan bahwa Lazarus adalah orang yang sangat-sangat miskin. And every day he sat at the gate. Dan setiap hari Lazarus duduk di pintu And gerbang he orang desired kaya. to eat the crumbs Dan Lazarus makan ampas atau remah-remah dari roti. that fell from the. Tapi akhirnya mereka dua-duanya mati. Please go to the next screen. Yang berikut. Is it there? Now this is the picture of reality. Dan inilah gambar dari sebuah realitas, kenyataan. I want you to look well at this picture. Saya ingin saudara melihat gambar ini dengan baik. Because this is what's happening Karena inilah yang terjadi every day. setiap hari. Men are passing out into eternity Ada banyak orang yang sedang memasuki kekekalan without Christ. sarahan. It is a place that the Bible calls Sheol. Dan ini tempat ini di firman Tuhan katakan namanya Sheol. Sheol has two compartments. Sheol has two compartments. Sheol itu terdiri dari dua bagian. There's what's known as paradise or Abraham's bosom. Salah satu adalah paradise atau pangkuan Abraham. And then there is a place of torment. Lalu ada satu tempat di mana orang mengalami kesengsaraan. Later on in the book of Revelation, Kita bisa lihat selanjutnya di kitab Wahyu. there's an event called the Great White Throne Judgment of God. Lalu ada satu tempat di mana ada takhta putih di mana akan terjadi pengadilan terakhir. And in that time of judgment, Dan pada waktu pengadilan itu, all those who have died without Christ semua orang yang mati tanpa Kristus will be brought up before the Great White Throne of God. akan diperhadapkan ke takhta Allah, takhta putih Allah. Their name will not be found in the Lamb's Book of Life. Dan nama mereka tidak akan ditemukan di dalam buku kehidupan. And the Bible says that an angel, Dan firman Tuhan berkata ada malaikat, a very strong angel, malaikat yang malaikat yang sangat kuat will come and cast that individual akan datang dan melemparkan orang itu into the lake of fire, ke dalam lautan api, and they will be there dan mereka akan ada di dalam lautan api itu forever. untuk selama-lamanya. Now either we care about people or we don't care about people. Apakah kita peduli dengan orang atau kita tidak peduli dengan orang? We can become so involved in ourselves and in our churches Kita mungkin bisa hanya memperhatikan diri kita melakukan segala sesuatu hanya ke dalam gereja kita, that we literally forget what our purpose is. sampai akhirnya kita lupa tujuan kita yang sesungguhnya. Our purpose is to be ambassadors, Tujuan kita adalah untuk menjadi duta-duta. representatives, Kita adalah perwakilan-perwakilan, men and women who accurately represent the person of Jesus Christ. pria dan wanita yang secara nyata mewakili Yesus Kristus. And we cannot do that Dan kita tidak bisa melakukan itu unless we represent the gospel properly. terkecuali kita betul-betul bisa mewakili Injil itu secara benar. I don't know if I'll be allowed to speak again, Saya tidak tahu kalau saya diizinkan sesudah ini masih diundang lagi ke sini atau tidak. but if I do, I'm going to teach you on the gospel. Tetapi kalau saya diundang lagi, saya akan terus mengajar tentang Injil. I'm going to teach you what the gospel is, Saya akan mengajarkan kepada saudara apa sebenarnya Injil itu, what the gospel does, apa yang dilakukan oleh Injil, and the power that is in the gospel of dan Jesus Christ. kuasa yang terkandung di dalam Injil Yesus Kristus. If we miss that, Kalau kita kehilangan hal itu, we need to close the doors and go home. lebih baik kita tutup pintu dan pulang. That is our message. Itu adalah berita kita.
Now just think about all of the people that surround you. Pikirkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Friends, teman, neighbors, tetangga, relatives, keluarga, immediate family, keluarga dekat, people that you work with, orang-orang rekan-rekan sekerja people kita, that you associate with every orang-orang yang day, berhubungan dengan kita setiap hari, that have never heard the gospel yang belum pernah mendengarkan Injil in a meaningful way. Di dalam arti khusus. They may have heard it in a uneventful way. Mungkin mereka mendengarkan tetapi sambil lalu begitu. In a fairly unimpassioned way. Atau mungkin tanpa sengaja mereka mendengarkan tapi tidak mendengarkan dengan memberi perhatian. But they've never had anyone share the gospel with them. Tapi belum pernah ada orang yang datang dan membagikan secara khusus Injil with an understanding dengan pengertian and in a way dan dengan cara that impacted yang bisa mempengaruhi mereka their life atau kehidupan mereka. Now there's a difference. Nah, disinilah perbedaannya. There's a difference from just simple information. Ada beda di antara hanya sebuah informasi sederhana. The gospel is something that has to come out of your heart. Injil itu harus meluap keluar dari hati kita. It has to come from deep within. Injil harus muncul dari kedalaman diri kita. I was saved when I was 23 years old. Saya diselamatkan pada waktu berusia 23 tahun. And on the night that I was saved, pada malam saya diselamatkan, for the first time in my life, untuk pertama kali dalam hidup saya, I heard the gospel in a way saya mendengarkan Injil dengan cara yang sangat that I had never heard it. Dan saya mendengarkan Injil itu dengan cara yang saya belum pernah dengar. It came out of a person's heart. Karena Injil itu meluap keluar dari hati seseorang. Real and dynamic. Dan Injil itu begitu nyata dan dinamis. And from that moment, dan dari saat itu, over 44 years ago, selama 44 tahun yang lalu, to this moment right now, sampai saat ini, I have never been the same. Saya belum pernah sama lagi. What was the difference? Perbedaannya apa? Was it just a message? Apakah karena berita itu? Was it just some words? Apakah itu hanya sekedar kata-kata? No, not at all. Tidak sama sekali. It was the life-transforming message of the gospel. Tetapi itu adalah berita yang mengubahkan kehidupan seseorang. We have this treasure in earthen vessels. Kita menyimpan itu di dalam tubuh jasmani kita ini. But we do not use it in a passionate way. Tetapi kita tidak membagikannya itu dengan kasih. We're casual with the gospel. We're casual with the gospel. Jadi kita tidak peduli, kita tidak berhati-hati, tidak memperlakukan Injil itu dengan baik. Everybody listen very carefully. Look here. Ya, dengarkan dengan baik-baik. We are lazy. Kita semua malas the gospel. Dengan memberitakan Injil. We're lazy in communicating the gospel. Kita sangat malas untuk mengkomunikasikan Injil. We've reached a place in our lives. Kita sudah mencapai titik di dalam kehidupan kita where the gospel is not that important to us anymore. Di mana Injil sudah tidak lagi penting bagi kita. And every day, dan setiap hari, every single day, setiap hari, on Monday, Tuesday, Wednesday, Senin, Selasa, Rabu, Thursday, Friday, Saturday, Kamis, Jumat, Sabtu, on Sunday, pada hari Minggu, this is the event that occurs. Ini adalah peristiwa yang terjadi. And God has made you and I responsible. Dan Tuhan memberi tanggung jawab itu kepada kita. To share the gospel. Yaitu untuk membagikan atau memberitakan Injil. Billy Graham, who was one of the great evangelists in America. Billy Graham adalah salah seorang penginjil terbesar di Amerika. Said that he believed that one of the most critical places to evangelize. Dia percaya bahwa salah satu tempat yang paling kritikal untuk memberitakan Injil was in the church. Adalah di dalam gereja. You know what happens in our churches? Saudara tahu apa yang terjadi di dalam gereja kita? We're able to get decisions. Kita bisa buat keputusan
We can take someone from point A to point B to point C. Kita bisa menuntun seseorang dari titik A ke titik B sampai mencapai titik C. Somehow we can talk them into making a decision. Kita bisa mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa membuat keputusan. And we let them join our churches. Dan akhirnya kita membawa mereka dan bergabung dengan jemaat kita. They're baptized. Mereka dibaptis. We get them to come to church on a regular basis. Dan akhirnya kita bisa mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa datang setiap minggu. But you know what the problem is? Tapi saudara tahu masalahnya apa? Listen. Dengar. Listen very, very carefully. Dengar dengan sangat baik. They were never converted. Mereka sebenarnya tidak pernah bertobat. An incredible difference. Sebenarnya ada suatu perbedaan yang luar biasa yang besar between a decision and a conversion. Di antara keputusan dan sebuah pertobatan. A decision is not life transforming. Sebuah keputusan tidak bisa mengubahkan hidup. It just changes your schedule. Hanya mengubah jadwal kita. Changes your priorities. Hanya mengubah prioritas But kita. It doesn't change your life. Tetapi tidak mengubahkan hidup kita. When someone is converted, waktu seseorang bertobat, it is life transforming. Itu mentransformasikan kehidupannya. It is something that changes them on the inside. Itu mengubahkan orang itu bukan di luar tapi di dalam. Never be the same. Dan orang itu tidak akan pernah sama lagi. We have a term that we use in the United States. Ada sebuah istilah yang kita pakai di Amerika Serikat. It's called nominal Christianity. Kekristenan nominal ya. What that means is that people are just Christians in name only. Itu artinya orang Kristen itu cuma nama atau seperti di sini Kristen di KTP. That kind of Christianity does not exist in the Bible. Kekristenan KTP itu tidak ada di firman Tuhan. You won't find anything that relates to nominal Christianity. Firman Tuhan sama sekali tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan orang Kristen yang sekedar status. The gospel has done its work. Whenever the gospel has done its work, pada waktu Injil bekerja, a man or a woman's life is changed forever. Kehidupan seseorang, itu pria atau wanita, pasti berubah untuk selama-lamanya. You know the problem that we have with many Christians? Persoalan dengan begitu banyak orang Kristen is that we're all the time trying to pump them up. Yaitu kita berusaha untuk membuat mereka bangkit. They're like a flat tire. Seperti ban yang kempes dan kita berusaha isi angin, pompa dia. Trying to pump them up. Kita berusaha untuk isi angin, pompa supaya dia bisa naik. That is not Christianity. Itu bukan kekristenan. When a person has been converted, pada waktu seseorang dia bertobat, God, Allah, not the church, bukan gereja, not you, bukan Anda, not me, bukan saya, but God makes a change in their life. Tapi Allah akan mengubah kehidupan orang itu. That is eternal. Sampai kekekalan. What we see on the screen there, dan apa yang kita lihat di layar itu, is reality. Itu sebuah realitas, kenyataan. People that you meet every day. Dan orang datang kepada saya setiap hari. Orang yang kita berjumpa, ketemu setiap hari. I'm going to give you some numbers in a few moments. I'm going to give you some numbers. Oke, ada beberapa hal yang akan saya tunjukkan sebentar. But when I read this story about the rich man and Lazarus, tapi pada waktu saya baca kisah tentang orang kaya dan Lazarus ini, I am not sure that I have ever heard a more urgent appeal. Saya belum pernah mendengar hal yang begitu mendesak for reaching the unreached more than this. Untuk menjangkau orang-orang berdosa seperti kisah ini. When he was told that it was too late for him, pada waktu orang kaya itu diberitakan bahwa sudah terlambat. Here is a man that is in flames of torment. Ini ada orang yang sedang terbakar di dalam tempat neraka. Separated from God forever. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Here is a lost man. Ini adalah orang yang terhilang. Who has never known God. Yang belum pernah mengenal Allah. And he is begging. Dan dia sedang memohon that someone would go to his brothers. Agar ada seseorang yang Tuhan bisa
Abraham bisa kirim kembali ke rumah ayahnya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. A lost man Ini orang yang hilang, begging a Christian, orang yang sedang terhilang memohon kepada orang that Kristen he would send someone to agar his seseorang family bisa diutus untuk pergi kepada keluarganya yang belum mendengar Injil without any apology. tanpa merasa menyesal. I would clearly state Saya akan sampaikan secara tegas, inexpressible tragedy ini adalah suatu tragedi yang kita tidak bisa jelaskan. of a final and eternal Ini adalah sesuatu yang bersifat kekal, final, and a horrifying tetapi sesuatu yang begitu mengerikan. separation from God Perpisahan yang begitu mengerikan antara orang yang terhilang dan Allah. constitutes a very compelling reason Dan dari sini akan muncul suatu alasan yang kuat for us reaching bagi the kita unreached. untuk menjangkau orang yang terhilang. Without missions, Ya, tanpa pemberitaan, without going, tanpa pergi, without discipling, dan tanpa pemuridan, without teaching. tanpa mengajar. If we don't do that, Kalau kita tidak melakukan hal itu, then those who sit in darkness maka mereka yang sedang ada di dalam kegelapan will never have any light. tidak pernah akan melihat terang itu. And if they have no light, Dan kalau mereka tidak melihat terang itu, they have no hope. maka mereka tidak punya harapan. They have no alternatives for salvation. Mereka tidak ada pilihan untuk bisa menerima keselamatan. All of their options are false. Semua pilihan-pilihan mereka itu palsu. They're options that don't count. Itu pilihan-pilihan yang tidak bisa They diharapkan. have no merit. Mereka tidak punya tempat atau tumpuan. And yet the vast majority of the people in the world Kenyataannya, ribuan orang di dunia ini are lost and without Christ. sedang terhilang dan tidak sama sekali mengenal Kristus. The scriptures, Firman Tuhan, history, sejarah, and present reality dan realitas atau kenyataan masa kini are clear, sangat jelas, absolutely clear, sangat jelas, mutlak, that millions and millions of people bahwa ada jutaan dan jutaan orang never discovered Christ. yang belum pernah menemukan Kristus. They never discover His salvation Mereka tidak pernah menemukan keselamatannya before entering into an eternity sebelum mereka masuk ke dalam penghukuman yang of kekal, both darkness and torment. kesengsaraan, kegelapan yang kekal. Let me give you a very simple principle. Ada satu prinsip yang saya ingin bagikan kepada saudara secara sederhana. God reaches people Tuhan menjangkau manusia through other people. melalui orang lain. He doesn't reach Tuhan people any other way. dan tidak ada cara lain yang Tuhan pakai untuk menjangkau orang. God reaches people through people like you and me, Tuhan selalu menjangkau orang melalui orang lain seperti saudara dan saya who are willing to go places yang rela untuk pergi that no one else wants to go ke to. tempat-tempat yang orang lain sama sekali tidak mau pergi. Dr. Eddie and I, Dr. Eddie dan saya, we go to places that some people just simply do not want to go to. kita pergi ke tempat-tempat di mana orang lain tidak mau pergi ke tempat itu. We go out in the villages in Zimbabwe. Kita pergi di sebuah kampung di negara Zimbabwe, itu di Afrika. There are no roads, Tidak ada jalan, there's no water, tidak ada air, they're in a drought, dan itu ada kekeringan, they have no electricity, tidak ada listrik, they have nothing really. dan mereka sama sekali tidak punya apa-apa. And they've never heard the gospel. Dan mereka sama sekali belum pernah mendengarkan Injil. It's hot. Sangat panas, Oh, it's hot. sangat panas di sana. It is so hot Di sana in begitu panas. Zimbabwe. Di Zimbabwe. They have been in a drought Dan mereka mengalami kekeringan yang berkepanjangan. for over 40 years. 40 tahun mereka mengalami kekeringan. Nothing grows. Tidak ada tumbuhan yang bisa bertumbuh di situ. And we walk out in the bush. Dan kita jalan ke hutan. I have no idea where I am. Dan saya sama sekali tidak tahu saya ada di mana ini.
And there are all kind of animals. Dan ada banyak binatang buas di situ. There's lions. Ada singa. There's elephants. Ada gajah. There's water buffalo. Ada lembu yang di dalam air itu. Water cows. Ya. Water buffalo. There are so many different kinds of wild animals. Jadi ada banyak binatang-binatang buas di. We may never come back one day. Waktu kita pergi, kita tidak pernah berpikir bahwa nanti kembali. I'm telling you the truth. Dan ini saya beritakan hal yang benar kepada saudara. Once we leave an automobile, pada waktu kita turun dari mobil, and they let us off in the middle of nowhere, dan mereka melepaskan kita di sebuah tempat yang kita sama sekali tidak tahu ada di mana. Don't know kita sama sekali tidak tahu if we will make it home that night. Kita sama sekali tidak tahu bahwa kita akan pulang ke rumah malam itu. And everywhere we go, dan kemanapun kita pergi, we share the gospel. Kita selalu membagikan Injil. And people's lives are changed. Dan kehidupan banyak orang berubah. My point is that somebody has to go. Yang saya ingin katakan adalah seseorang harus pergi. And we always think that it has to be somebody else. Dan kita selalu berpikir bahwa itu orang lain. That it's not us but them. Bukan saya tetapi mereka. When you look at Matthew chapter 28, waktu kita lihat di dalam Matius 28, it is a command. Ini adalah sebuah perintah. Not to everyone else. Bukan kepada orang lain. It's a command to me. Tetapi itu adalah perintah kepada saya. It's a command to you. Itu perintah kepada saudara. To go and present the gospel. Untuk pergi dan memberitakan Injil. Now I wonder. Saya sedang berpikir. How many excuses that we can come up with not to go? Berapa banyak alasan yang saudara dan saya kita bisa berikan untuk tidak pergi dan kita tinggal? Don't have enough money. Uang tidak cukup. Don't have enough time. Waktu tidak ada. Don't know the language. Saya tidak tahu bahasa mereka. I don't know any of the language of the places that we go to. Semua tempat yang saya pergi, saya sama sekali tidak tahu bahasa mereka. The only language that I speak is English. Satu-satunya bahasa yang saya tahu adalah bahasa Inggris. And everywhere that we go, dan semua tempat di mana kami pergi, somebody else has to talk for me. Harus ada penterjemah. Has to interpret. Harus terjemahkan. It's too far away. Terlalu jauh. Well, just look at the picture. Bisa perhatikan gambar itu. And see what it's worth to you. Kira-kira gambar ini bermanfaat tidak untuk saudara? At some place in your life, pada satu titik di dalam kehidupan saudara, at some place in the life of the church, pada satu titik di dalam kehidupan gereja, this has to change. Kita harus mengalami perubahan di dalam paradigma kita. If you want to sit in your churches, kalau Anda hanya mau duduk di dalam gereja-gereja, listen to the messages, dengarkan khotbah, and just go on as if everything is normal, dan terus menikmatinya dan berkata bahwa semua baik dan normal, go ahead. Silakan. Gotta find somebody else. Cari orang lain. Tuhan akan mencari orang lain. It's a mindset. Ini adalah mindset atau pola berpikir kita. It's something that happens up here. Sesuatu yang terjadi di dalam pikiran kita. Where you have to change the way that you think. Kita harus merubah cara berpikir kita. In order to do what God wants you to do. Agar kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk lakukan. If you keep doing what you've always done, kalau kita terus melakukan apa yang kita sudah lakukan selama ini, you will keep getting what you've always got. Hasilnya juga akan seperti yang kita dapat selama ini. Have to be willing to make a mental change. Kita harus bersedia untuk mengalami perubahan mental. This is not something that you have to pray about. Ini bukan sesuatu yang saudara harus terus berdoa, doakan. Whenever God commands us to do something, pada waktu Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, prayer is not necessary. Tidak perlu doa tidak dibutuhkan di situ. The command is to go and make disciples. Perintahnya adalah pergi dan jadikanlah segala bangsa murid Kristus. In every part of the world. Di seluruh penjuru dunia. We find ways to go. Kita selalu menemukan cara pergi.
finances to go. Kita selalu mendapatkan dana untuk pergi. We find people to go to. Kita juga menemukan orang-orang di mana kita bisa temui. And we take other people Dan kita juga bisa bawa orang lain sama-sama dengan kita to go. untuk pergi. And everywhere that we take the gospel, Dan ke semua tempat di mana kita memberitakan Injil, people's lives are changed. kehidupan orang pasti berubah. Vibrant churches are started. Gereja-gereja yang bisa membawa dampak yang luar biasa dimulai. The last church that we started in Zimbabwe, Gereja terakhir yang kami dirikan di Zimbabwe, on the final day that I left, pada hari terakhir saya tinggalkan gereja itu, we had over 200 people jemaatnya lebih dari 200 orang that were meeting under a tree, yang beribadah di bawah pohon. and they're still meeting under that tree Tetapi setiap minggu mereka rajin datang beribadah di bawah pohon as believers. sebagai orang percaya. The key question, Pertanyaan kuncinya, the key question that we have to ask pertanyaan kunci yang harusnya kita tanya is not what will God do with the person who never hears the gospel. adalah bukan apakah yang akan Allah lakukan kepada orang yang belum pernah dengarkan Injil. We already know. Kita semua tahu nasibnya. The real question Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah is what will God do with those that have the gospel? apa yang akan Allah lakukan dengan orang-orang yang hanya terima Injil dan simpan Injil itu? What's God going to do with those of us who have experienced His amazing salvation? Apakah yang akan Allah lakukan kepada orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia anugerah Allah luar biasa di dalam keselamatannya? How would you like to stand before God one day, Bagaimana kalau saudara berdiri di hadapan Allah satu hari knowing that you've been given the greatest treasure in the universe, dan saudara sadar sepenuhnya bahwa saudara sudah diberikan harta yang paling terbesar di alam semesta ini, and did nothing with it? dan saudara tidak lakukan sesuatu apapun dengan harta itu? In the parable of the steward, Perumpamaan tentang seorang pengurus. one of the men took the treasure and buried it. Ada seorang yang terima dan dia bawa dan kuburkan. And I would say to you without any hesitation, Talenta yang satu itu dia kuburkan. Jadi saya akan kasih tahu kepada saudara secara that jelas probably 99% bahwa sekitar 98% of all the churches in the world dari gereja-gereja di seluruh dunia have taken the treasure and buried it. membawa satu talenta itu dan kuburkan. They're satisfied with their Sunday worship Mereka sudah puas dengan ibadah hari and Minggu, their singing of songs dengan lagu-lagu yang and mereka nyanyi, reading of the scriptures, pembacaan firman Tuhan. but they have no motivation whatsoever Tetapi mereka sama sekali tidak punya motivasi to communicate the gospel tentang bagaimana with bisa those who are lost. mengkomunikasikan Injil kepada mereka yang terhilang. What does God really expect from us? Itu yang sebenarnya Allah harapkan dari kita. The population statistics Statistik dari populasi and the utter number of people who have never heard the gospel tentang orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil is so staggering begitu besar, begitu banyak, that it can easily discourage the most well-intentioned Christian. karena jumlahnya begitu banyak. Kadang itu jumlah itu bisa membuat kita ragu-ragu dan bahkan kecewa karena begitu banyak orang belum dengar Injil. Now I'm going to give you some numbers. Saya mau beritahukan kepada saudara angka-angka Of reality. dan ini kenyataan. There are 7.2 billion people in the world today. Jumlah penduduk dunia adalah 7,2 miliar orang. Penduduk dunia. At the absolute best, Dan yang penghitungan yang terbaik. at the very best, Ya, penghitungan yang paling terbaik, only 10% of those people hanya 10% dari orang-orang itu can be counted as true followers of Christ. bisa dinyatakan
sebagai pengikut-pengikut Kristus yang benar, yang sesungguhnya. There is an extreme difference Ada satu perbedaan yang luar biasa between those people who call themselves Christians di antara orang-orang yang menamakan diri mereka Kristen and those people who are actually Christians. Dengan orang-orang yang adalah orang Kristen sesungguhnya. I've been studying this for a long time. Saya sudah mempelajari hal ini begitu lama. And I've come to the conclusion Dan kesimpulan saya adalah that only about 6% of the people in the world bahwa hanya 6% dari penduduk dunia are actually saved. yang sebenarnya sungguh-sungguh sudah bertobat. That means that 94 people out of 100 Itu artinya 94 orang dari 100 orang are going to end up in this place. akan mengalami nasib seperti gambar itu. That's where they're going to spend eternity. Dan disitulah mereka akan menghabiskan kekekalan mereka. 6%. Hanya 6%. I'll use the 10% number. Ya, kita pakai angka 10%. I don't think it's accurate. I don't think that you should take it as being accurate. Ya, saya belum bisa melihat akurasinya dan mungkin saudara juga harus hitung secara baik. There are people in churches and denominations, Ada orang-orang di dalam gereja, di dalam denominasi gereja, but they have nothing in their life tetapi di dalam kehidupan mereka sama sekali tidak ada that indicates yang menunjukkan that any kind of meaningful and purposeful relationship bahwa mereka mempunyai hubungan yang sangat dalam dan berarti with Jesus Christ has ever taken place. dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada bukti nyata bahwa Yesus Kristus itu sudah ada dalam hati dan kehidupan mereka. We have 90%. Kita mempunyai 90% 90% of the world's population 90% dari penduduk dunia that have never heard the gospel, that have never been saved. yang belum pernah diselamatkan. 40% of that 40% dari itu have never even heard the gospel, belum pernah and they mendengar never Injil. even met someone Mereka belum pernah bahkan bertemu dengan seseorang who was saved. yang sudah diselamatkan. We have 40% of the world's population Jadi ada 40% dari penduduk dunia that have never even heard yang belum the pernah gospel mendengarkan message. berita Injil. So the challenge before us Jadi tantangan yang ada di depan kita seems almost impossible. ini hampir mustahil. If somebody were to ask you how many people you have led to Christ, Kalau ada pertanyaan kepada saudara, berapa orang yang Anda sudah bimbing untuk terima Yesus? I wonder how many people that would be. Kira-kira berapa orang ya? 5, 5, 50, 50, 500, 500, 2,000, 2.000, 10,000? atau 10.000? How many people do you know that you have personally won to Christ? Berapa orang yang saudara secara pribadi melakukan penginjilan pribadi kepada dia dan secara sadar orang itu buka hati untuk terima Yesus, bertobat? I knew a man in Africa Saya kenal seorang pria di Afrika had a bicycle. He had a bicycle, yang memiliki sebuah sepeda and he dedicated his life from going from tribe to tribe, village to village. Dia memberikan hidupnya untuk pergi dari suku ke suku yang satu, kampung yang satu ke kampung yang lain. And this one person Dan pria satu ini had personally led over 250,000 people to Christ. Satu pria ini sudah membimbing 250.000 orang secara pribadi untuk menerima Yesus. Do you want to know why? Saudara tahu mengapa? Because he stayed home? Apakah karena dia tinggal di rumah? Because he stayed in his church? Ataukah dia terus tinggal di gereja? Because he read his Bible? Atau setiap hari baca Alkitab? I don't think so. Saya rasa tidak. Because every day of his life, Karena setiap hari dalam he hidupnya went and confronted people dia pergi with the gospel. dan berhadapan
berhadapan dengan setiap orang dan mempresentasikan Injil kepada orang itu. And God used him in a mighty way. Dan Tuhan memakai dia dengan cara yang luar biasa. The challenge before us is really very great. Jadi tantangan di depan kita sangat besar. Satan does not give up ground very easily. Setan tidak mudah untuk menyerahkan dia punya In fact, wilayah kekuasaan. more Christians Bahkan banyak orang Kristen have been martyred in the 20th century yang mati sebagai martir di abad ke-20 than in all the centuries before. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Every 24 hours, Setiap 24 jam 480 Christians are martyred. 480 orang dibunuh karena memberitakan Injil Kristus. That means that by the time that I start this message, Itu artinya pada waktu saya mulai khotbah ini and by the time that I end this message, dan pada saat saya akhiri khotbah ini, that over 20 Christians are going to be martyred for their faith. sudah ada 20 orang Kristen yang dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. We have a school in Pakistan, Di Pakistan kita punya sekolah. and a couple of years ago, Beberapa tahun yang lalu the Christians were attacked. orang Kristen diserang There were 84 people that were killed, dan ada 84 orang yang dibunuh, 160 orphans, 160 anak-anak yatim piatu, and 17 of our students dan 17 murid sekolah Alkitab kami gave their lives for Christ. menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Mereka mati. Everybody listen to me. Saudara-saudara dengarkan. I want you to listen very, very carefully. Saya mau saudara dengar dengan saksama, dengan baik. If you don't hear anything else that I say today, Kalau saudara tidak mau dengar semua yang saya bicarakan hari ini, I want you to hear these two things. saya mau saudara dengar hanya dua hal ini saja. There is no such thing Tidak ada yang namanya as a no-cost Christianity. di mana orang Kristen tidak membayar It harga. doesn't exist, Tidak ada cerita di dalam Alkitab orang Kristen tidak bayar harga. and there is no such thing Dan tidak ada sama sekali as a no-risk Christianity. di dalam kekristenan bahwa kekristenan itu tanpa resiko. The moment that you decide Pada sebuah saat itu terjadi, that you're willing waktu Anda rela to take the gospel untuk membawa Injil to people who have never heard the gospel, dan membagikan kepada orang-orang yang belum pernah dengar Injil, you better make sure that you count the cost. saudara pastikan bahwa Anda sudah hitung harganya. I want you to turn in your Bibles, if you would, Ya, saya minta kita semua buka Alkitab kita to Deuteronomy chapter 20. Deuteronomy chapter 20. Ulangan pasal 20. And this is a passage of scripture in the Old Testament Ini adalah nas firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama that talks about warfare yang bicara tentang peperangan and the principles of warfare. dan prinsip-prinsip atau hukum-hukum peperangan. And I want you to notice Dan saya mau saudara perhatikan what's written here apa yang ditulis di sini. and what was said to the people before they went out to battle. Apa yang disampaikan kepada orang-orang yang mau berpergi perang sebelum mereka keluar untuk berperang. It says in verse 3, Di dalam ayat yang ketiga, He shall say to them, Hear, O Israel, dengan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel, today you're on the verge of battle with your enemies. kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Do not let your heart faint. Janganlah lemah hatimu, Do not let it be afraid. janganlah takut, And do not tremble or be terrified. janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. For the Lord your God is He who goes with you Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu to fight for you against your enemies untuk berperang bagimu melawan musuhmu and to save you. dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Then Lalu the officer shall speak
Para to pengatur the people, saying, pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. What man is there who has built a house Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru and has not dedicated it? tetapi belum menempatinya? Well, just let him go back to his house, Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, lest he die in the battle, supaya jangan ia mati dalam pertempuran and another man dedicate it. dan orang lain yang menempatinya. Also, Dan what man is there who has planted a vineyard siapa yang telah membuat kebun anggur and has not eaten of it? tetapi belum mengecap hasilnya? Let him go and return to his house, Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, lest he die in the battle, supaya jangan ia mati dalam pertempuran and another man eat of it. dan orang lain yang mengecap hasilnya. And what man is there who is betrothed to a woman and has not married her? Dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya? Let him go and return to his house, Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, lest he die in the battle and another man marry her. supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. As if that was not enough, Lalu para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. the officers shall speak further to the people, Ya, pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara pasukan demikian. and say, What man is there who's fearful and faint-hearted? Siapa yang takut dan lemah hati, Let him go and return to his house, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, lest the heart of his brethren faint like his heart. supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Now let me make this very, very clear. Saya ingin memberitahukan ini secara jelas. This is a passage of scripture that really is a place of discouragement. Nah, ini adalah bagian firman Tuhan di mana kita akan menemukan kekecewaan. Mungkin kita kecewa waktu kita baca ini. You know, in our church we have a policy. Di dalam gereja kita ada sebuah aturan. We don't let anybody do something Kita tidak pernah mengizinkan seseorang melakukan sesuatu that they don't want to do. yang mereka sebenarnya tidak mau lakukan. If you don't want to do this, Kalau Anda tidak ingin melakukan hal ini, if you don't want to be a part of this, kalau Anda tidak mau menjadi bagian dari hal ini, then don't. jangan. I'll let you Saya akan mengizinkan saudara answer to God when you stand before Him mempertanggungjawabkan keputusanmu for kepada Allah, not being willing to be obedient to His command. kepada Allah karena Anda tidak rela untuk menaati perintahnya. If you have a house to build, go build it. Kalau baru bangun rumah, If pergi you dan have bangun. a vineyard to plant, go plant it. Kalau baru bikin kebun anggur, pergi dan selesaikan. If you want to get married and enjoy the marriage, Kalau mau nikah dan menikmati perkawinan itu, go ahead. silakan. And if you're afraid and faint-hearted, Kalau Anda takut dan lemah hati, stay home. tinggal di rumah. Because you will discourage those that are with you. Karena Anda akan mengecewakan dan melemahkan orang-orang yang sebenarnya mau pergi. You have to have a mindset that changes Kita harus memiliki pola berpikir yang sudah berubah. and it understands the cost Dan sehingga kita bisa mengerti harganya. and it understands the risk Kita bisa mengerti resiko before you ever go. sebelum kita pergi. Or you'll discourage your brethren. Atau kita akan mengecewakan orang lain. Now the way that we will approach this Nah, cara kita mendekati hal ini is by looking at the problem from several different perspectives. adalah kita harus melihat persoalan ini dari perspektif atau dari satu titik yang berbeda-beda. I want you to show the next PowerPoint. Ya, This is sudah kind of lihat gambar yang an berikut. intriguing picture to me. Ini suatu gambaran yang mengganggu hati saya. Because the problem Karena masalahnya adalah is that we never see beyond where we are. karena kita selalu gagal untuk melihat jauh ke depan dari titik di mana kita berdiri. And those people that I think are the most guilty of this Dan orang yang paling bersalah are those of us who are pastors. adalah para pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan. It's not the church.
bukan gereja, bukan The jemaat. church is just a reflection of its leaders. Gereja itu hanya sebuah gambaran dari pemimpin mereka. Churches are just reflections of their pastors. Gereja hanya mencerminkan gembala mereka, pemimpin mereka. Dr. Ildefonso and I have what I call Great Commission churches. Dr. Edward dengan saya, kita di dalam sebuah gereja yang namanya Gereja Amanat Agung. We're committed, Kami sudah berkomitmen, fully committed komitmen secara penuh to taking the gospel untuk membawa Injil to the entire world. ke seluruh penjuru dunia. You don't have to be a big church to do that. Tidak harus jemaatmu itu jemaat yang besar untuk melakukan hal itu. Neither one of us have big churches. Kita berdua tidak punya gereja yang besar. Jemaat In yang besar. fact, I would say that we have small churches. Bahkan menurut saya jemaat kami jemaat yang kecil. And the reason Alasannya adalah because we're not willing karena kita tidak bersedia to accept just being a nominal Christian. untuk menerima menjadi orang Kristen yang nominal atau orang Kristen biasa saja. We have expectations of our people. Kita selalu punya harapan dengan jemaat kita, umat kita. Dr. Ildefonso's church alone Gereja dari Dr. Ildefonso has started well over 600 churches all over the world. sudah melahirkan 600 jemaat lainnya di seluruh dunia. And they keep up with them on a regular basis. Dan jemaat-jemaat di seluruh dunia itu mereka selalu mengikuti perkembangan jemaat di Amerika. It takes an incredible commitment to do that. Membutuhkan komitmen yang sangat-sangat dalam untuk melakukan hal itu. My church alone Gereja jemaat saya sendiri gives more than 70% memberi lebih dari 70% of everything that comes into our church. dari segala sesuatu yang masuk ke dalam It gereja kami. goes out Semua dana to reach. dan berkat yang Tuhan kasih kepada kita 70% selalu keluar. We made a commitment to that years ago. Bertahun-tahun yang lalu kita sudah buat komitmen hal itu. And God has honored it. Dan Tuhan menghargainya. Here's our goal. Dan ini adalah goal kita. Our goal is to live on 10% Goal kita adalah hanya hidup dengan 10% and give the other 90% away dan 90% lain kita memberi to reach the lost. untuk menjangkau orang terhilang. Right here. Di sini. It's a mindset. Ini mindset. It's how we think. Bagaimana kita berpikir? Everything in our church Segala sesuatu di dalam is gereja kita built around the Great Commission. dibangun di sekeliling amanat agung Yesus Kristus. My church wants me to go. Jemaat saya selalu mau mengutus saya. Eddie's church wants him to go. Dr. Eddie juga selalu mereka mau Dr. Eddie pergi. There are people in our church that just can't wait Ada orang-orang di dalam jemaat kami yang selalu tidak bisa tunggu, tidak sabar to go somewhere and evangelize untuk pergi ke daerah-daerah lain dan memberitakan Injil and begin to disciple dan bahkan mulai dengan pemuridan and train leaders. dan melatih para pemimpin. That's the goal. Itu adalah goal, sasaran kita. I want you to look at the picture here Saudara perhatikan gambar ini dengan baik, saksama, and see if you have that kind of perspective. dan saudara lihat kalau perspektif saudara sama dengan gambar itu. Cara pandang saudara. Let me give you an illustration of how this works. Saya berikan satu ilustrasi tentang bagaimana hal ini bekerja. We fly all the time. Kita selalu mengadakan perjalanan terbang, setiap saat terbang. We're going to be here in the Philippines and Indonesia Kita pergi ke Filipina dan lalu Indonesia for 3.5 weeks. selama 3,5 minggu. We spent a week in the Philippines last week. Minggu lalu 1 minggu di Filipina. Teaching and training pastors. Mengajar dan melatih hamba-hamba Tuhan. Pastors who had nothing Hamba-hamba Tuhan yang sama sekali tidak punya apa-apa. will be here through next Wednesday. Dan kita juga akan ada di sini sepanjang minggu ini. And then when we get back home, Nah, pada saat kita sudah sampai kembali ke tempat asal kami, 2.5 weeks after that,
2,5 minggu sesudah kita sampai di tempat asal kami, Amerika, Eddie will be going to Brazil, Pastor Eddie akan ke Brasil, and then I'll be going to Romania. saya akan ke Rumania. And then when we get back in May, Lalu waktu kita kembali lagi pada bulan Mei, we're going back to the Philippines, kita akan kembali lagi ke Filipina, going to Romania again, lalu kembali lagi ke Romania, and then from there Eddie will go to Peru. lalu dari situ Pastor Eddie akan ke Peru. My point is that we are fully committed. Apa yang saya ingin jelaskan adalah kami berdua sudah komitmen penuh. If you would have asked me 20 years ago, Kalau saudara ketemu saya 20 tahun lalu, how in the world can you do all of that? saudara akan berpikir bagaimana sekarang saudara Bapak Pendeta bisa lakukan hal ini? Where would you get the resources? Dari mana sumber dananya? I would have just shaken my head. Saya menggeleng-geleng kepala. I have no idea. Saya juga sendiri tidak tahu. You know what the problem is for most Christians? Saudara tahu masalah yang dihadapi orang Kristen? Our God is way too small. Allah kita itu terlalu kecil. We don't believe that He can get us to do what He wants us to do. Kita tidak percaya bahwa Allah bisa memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan kita lakukan. God can do anything that He wants. Allah bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. We see it all the time. Dan kita selalu melihat hal itu terjadi. We begin to talk about this subject, Kita selalu mulai berbicara tentang hal ini, and people begin to give us excuses. dan orang mulai memberi alasan-alasan kepada Well, this is why we can't do it. Ini alasannya mengapa kita tidak bisa And lakukan. you don't know where I live. Dan kau tidak tinggal di seperti You saya. don't know what I have. Tidak mengerti apa yang saya punya. There's no way Tidak mungkin that we could go somewhere else kita bisa pergi and ke tempat begin lain to reach out. dan mulai memberitakan Injil, Just menjangkau stay orang. home. Tinggal di rumah saja. Just stay home. Hanya bisa tinggal saja di rumah. Just be Deuteronomy 20. Di dalam Ulangan pasal 20. The command is to make disciples. Perintah utamanya adalah untuk menjadikan murid. When we're flying in an airplane, Pada waktu kita sedang terbang di atas pesawat terbang, sometimes we're up at 38,000 ya ketinggiannya 38,000 feet. ya 38.000 That's kaki. Ya 38.000 kaki. miles. Ya 6 miles. 6 miles high. And everything looks different up there. Dari ketinggian itu segala sesuatu di bawah ini kelihatannya berbeda. We have a large river in the United States called the Mississippi River. Di Amerika ada sungai terbesar di sana itu namanya Sungai Mississippi. And sometimes when we fly back into the United States, Dan kadang waktu kita terbang kembali ke Amerika, we fly parallel to the river. kita akan terbang sejajar dengan sungai itu. And it looks so small to me. Dan sungai itu kelihatan dari atas itu kecil sekali. It's just barely that big. Jadi sangat kecil sekali. And yet when I get down on the ground, Tapi waktu saya turun di atas tanah mendarat, it's 2 kilometers wide. lebarnya itu 2 kilometer. It's got so much water in it. Ada begitu banyak air yang mengalir di sungai itu. Boats, business, Ada kapal, industry. ada industri, bisnis. But at this level, Tetapi kalau di ketinggian, it just looks small. semua kelihatan begitu kecil. It's all about perspective. Ini bicara tentang It's perspektif, all about how you see something. tentang cara pandang kita. When I can see everything else, Waktu saya lihat segala sesuatu yang lain. the Mississippi doesn't really look that big to me anymore. Ya, sekarang Mississippi tidak sebegitu besar menurut saya. So where I would say that perspective is everything. Perspektif itu segala-galanya. You've got to change your perspective. Anda harus mengubah perspektif. You've got to change the way that you think about God. Anda harus mengubah cara berpikir Anda tentang Allah. Change the way that you think about what God can do through you. Anda harus mengubah cara berpikir Anda tentang Allah, apa yang Anda sanggup kerjakan melalui hidup God Anda. is not going to make you do anything. Allah tidak akan membuat saudara melakukan. Listen very carefully.
You have to live the Christian life. Anda harus menghidupi kehidupan kekristenan. God is not going to live the Christian life for you. Allah tidak akan menggantikan saudara untuk menghidupi kehidupan kekristenan Anda. God's not going to read the Bible for you. Allah tidak akan menggantikan Anda untuk membaca Alkitab. Could you imagine just getting up in the morning Bayangkan kalau pagi-pagi saudara bangun, and your Bible just turns open, tiba-tiba Alkitab terbuka sendiri, and all of a sudden this voice out of heaven tiba-tiba ada suara yang muncul dari atas, dari surga, begins to quote the scriptures. mulai membacakan ayat-ayat di dalam Alkitab Anda. Does it work that way? Cara kerjanya, You have to read the Bible. Anda yang harus baca Alkitab. You have to study the Bible. Anda harus mempelajari Alkitab. You have to pray. Anda harus berdoa. You have to seek God's Anda face. harus mencari wajah Tuhan. You have to understand what God commands. Anda harus mengerti apa yang Allah perintahkan. God's not going to do any of this for you. Allah tidak akan mengerjakan ini bagi saudara. If you don't do it, Kalau Anda tidak He's melakukan, not going to make you do it. Allah tidak akan paksakan saudara untuk melakukan. It's all about perspective. Ini semua ini berbicara tentang cara pandang, It's all about our choice. tentang keputusan kita. Sometimes I'm going to close here. Sebentar lagi saya akan tutup. I'd rather be up at this level Saya lebih suka ada di atas, di ketinggian level seperti ini. But most of the time, Tetapi banyak kali, we're looking at what God wants us to do down here. banyak kali cara kita melihat apa yang Allah mau kita lakukan itu seperti ini. And we've lost perspective. Akhirnya kita kehilangan cara pandang, perspektif kita. And we can't see what's right before us. Dan kita gagal untuk melihat apa yang sebenarnya ada di depan kita. Because we're so overly concerned Karena kita begitu sibuk dengan hal-hal yang kecil about ourselves tentang diri kita and our churches. dan hanya gereja kita. And we lose sight Dan akhirnya kita kehilangan daya pandang yang jauh. of what's really important. Daya pandang tentang apa yang sebenarnya sangat penting bagi kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, in the name of the Lord Jesus Christ, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I pray that you would begin to stir saya berdoa agar Engkau mulai bergerak di tengah-tengah umat-Mu. that you would arouse, Engkau mulai bangkitkan, Lord, that you would move agar Engkau mulai bergerak in the lives of these pastors. di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Get them up at the 30,000 foot level Bawa mereka ke satu level di sebuah ketinggian, and help them to see what it is that you really want them to be involved in. dan tolong mereka untuk melihat bahwa ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau mereka kerjakan. Increase their vision, Meningkatkan visi mereka, increase their perspective, meningkatkan cara pandang mereka, change their mind, mengubah cara berpikir mereka, give them a whole new way of looking berikan mereka cara melihat yang baru, at the gospel. melihat Injil. Help them to see Tolong mereka untuk melihat the 94 out of 100 94 dari 100 that are without Christ, yang hidup di luar Kristus. and help us to be Dan tolong kami disciples untuk menjadi murid-murid-Mu, of the Lord Jesus Christ. dan murid dari Tuhan Yesus Kristus. For it's in His name that we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.